Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sembari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat berangkai salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawatnya kita termasuk orang yang mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kalau udah cinta hendaknya kita berjumpa, dan kalau sudah berjumpa hendaknya kita menyapa. Ada pantun Bu ya, ada pantun, ada ubur-ubur di bukit barisan, ada juga ikan lele. Ini ternyata podcast jurusannya BPI nilai. Iya, Masya Allah. Salam kenal sahabat podcast jurusan BPI. Saya Marwansa, dan kembali di sini kita akan bincang-bincang asik bersama Ketua Jurusan Bimbingan Pendidikan Islam, Ibunda Dr. Kamelia Embong. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Ya sehat, emak-emak lah. Emak-emak ya. Emak-emak tuh sehatnya gini lah, mikirin anak, ya kan, mikirin peralatan dapur rumah tangga. Ini namanya sehat emak lah ya kan. Ya. Gimana Marwan kuliahnya? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana judulnya? Judulnya sudah di SCC Bu. Tinggal bimbingan. Semangat ya. Iya Bu. Tolong doa juga Bu ya. Ya. Kemudian Bu, sekarang gimana Bu aktivitas Ibu sehari-hari? Ya, karena kita ini sebagai dosen, juga sebagai ketua jurusan, dan terutama adalah ibu rumah tangga, jadi kita bagi-bagi tugas, bagi-bagi waktu lah ya. Waktu kita itu dari sebelum subuh sampai kita anak sekolah itu mak-mak. Begitu sampai waktu kerja jam 7:30, nanti sampai jam 4 itu waktunya ketua jurusan. Kalau nanti ada masuk kelas dari 7:30 sampai waktu kelas itu waktunya dosen. Dan jam 5 sampai malam itu waktunya emak-emak lagi. Jadi alhamdulillah karena kita diberi kesempatan Allah untuk jadi emak-emak. Jadi emak-emak Bu ya. Sekaligus jadi pendidik ya Bu, pengajar ya. Kita alhamdulillah tugas dimanakan Allah untuk jadi dosen di fokus dakwah khususnya di jurusan bimbingan pendidikan Islam. Ya Bu, baik. Kemudian juga Bu, kita ingin ngobrol-ngobrol, bincang-bincang asik ya tentang mengenai generasi Z kata orang ya, generasi Gen Z. Tentunya kita melihat fenomena-fenomena pada zaman sekarang ini, bahwasanya banyak remaja-remaja generasi Z ini kita katakanlah sudah melenceng dari etika-etika dari remaja yang terdahulu gitu ya kan. Bagaimana Ibu melihat akan hal tersebut? Saya perbaikin bahasanya, tidak melenceng dari etika-etika terdahulu. Karena setiap masa itu beda pemahaman. Kalau dulu kita ya ngobrol sama orang tua, misalnya nih kita ngobrol orang tua itu malah kita agak segan. Misalnya nonton bersama itu agak segan. Kenapa? Memang begitu etika kita dulu. Tapi sekarang sudah semakin maju pemikiran manusia ya. Itu sudah tidak lagi jadi misalnya nih anak kita ngobrol, kemudian anak ikut nimbrung dalam obrolan kita, itu udah biasa gitu. Enggak lagi sebagai anak segan, enggak. Kenapa? Setiap masa itu etikanya berbeda. Bukan berarti etika ini ya, etika yang di luar adab, enggak. Misal tadi saya bilang kan, dulu kita segan nih kami segan nonton
rame-rame sama orang tua gitu, segan. Karena kalau udah ayah megang remote, kami nggak berani lagi di situ. Jadi kami segan, kita takut. Jadi kita ke kamar masing-masing. Sekarang nggak begitu, ayah nonton, kita ikut nimbrung. Kenapa? Kita ikut mendiskusikan apa yang ditonton, nah, gitu. Jadi itu bukan etika itu, tapi kebiasaan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah sekarang ini. Jadi kalau etika misalnya orang tua ngobrol, lalu anak kita lagi ngobrol, tiba-tiba anak nimbrung, tiba-tiba itu etika. Itu etika, nggak boleh kita ketika orang tua ngomong kita langsung nyaut, nimbrung gitu ya, itu yang etika. Itu jadi kita sebagai orang tua, kebetulan ibu punya anak yang lagi ABG nih, nah yang satu masih kalau dia kuliah nih dari kuliah semester 1, yang satu kelas 1 SMA, yang satu kelas 1 SMP. Nah, itu lagi kalau kita bilang lagi galau-galaunya. Nanti kalau mereka misalnya kita ngomong dia menjawab, itu bukan ngelawan. Kalau dulu kan kita nggak melawan. Mama inilah, nah, itu kita anggap melawan. Dulu orang tua anggap kita melawan aja, kan? Tapi sekarang enggak. Kenapa? Karena mereka mempunyai pemikiran sendiri tentang mereka. Kan misalnya kenapa main HP aja misalnya, enggak loh mak, ini bukan main HP tapi ngerjain tugas misalnya kayak gitu. Nah, ngelawan aja enggak kayak gitu kan, tapi itu udah memang udah masanya mereka mengeluarkan pendapat mereka. Tuh menurut saya ya. Apalagi kita sekarang ini generasi strawberry ya istilahnya ya. Kalian strawberry, kemarin strawberry apa Gen Z? Lebih ke Gen Z. Bukan strawberry ya. Bukan strawberry. Atau bukan anggur ya. Bukan ya. Bukan juga apel. Strawberry. Kalau dari strawberry ini kan saya nggak tahu kenapa dibilang strawberry. Mungkin karena strawberry ini kalau dibiarin aja pun dia keras ya. Kalau dipegang keras, tapi kalau digigit lembut. Mungkin seperti itu ya. Mungkin strawberry seperti itu. Yang saya ya mau nggak mau lah kita harus menghadapi itu, dan kita jadi orang tua tuh harus gini, oh anakku masanya nih di masa strawberry kan gitu. Jadi kita tidak bisa maksa anak kita jadi apel atau jadi salak atau jadi anggur, itulah contohnya. Itu lagi keren namanya. Jadi kemudian kita melihat sekarang ini orang tua itu berperan sejauh mana untuk generasi-generasi ini. Saya tanya ke Marwan lagi. Iya. Marwan gimana orang tua Marwan mencampuri hidup Marwan sekarang ini? Ya kalau dibilang zaman saya ya, sekarang ini kan generasi Z ya. Jadi didikan itu ada, akan tetapi tidak kita katakan sama abang-abang kita dulu gitu kan. Abang kita dulu anak pertama, anak kedua itu. Marwan anak keberapa? Anak terakhir. Berapa saudara? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Anak pertama itu lahir tahun 90-an. 90-an dan saya tahun 2002. Artinya apa? Arti didikan anak 90-an ini itu lebih ya, kita katakan didikannya keras. Ketika orang tua emak atau ayah kita udah menatap itu takut. Tetapi kalau saya lihat sekarang kita tatap orang tua, dia natap kembali. Sekarang atau Marwannya sekarang ini? Zaman saya enggak, saya enggak pernah gitu. Misalnya gini kan, karena mama abang tuh lahir 90-an. Iya. Jadi cara mendidik mama itu, emak ya, itu emak dan orang tua itu kan dari abang. Dari abang. Berarti nurun ke adiknya. Ke kamu yang generasi Z. Dan nurun generasi Z gimana cara didikannya tahun 90-an? Beda kali dah Bu. Bedanya situ nanti diterima nggak? Kamu sebagai generasi Z terima nggak pendidikan seperti itu? Ya. Misalnya ditengok aja, udah takut. Iya. Kau takut nggak waktu di mama gitu? Takut nggak? Kurang Bu. Malah kita tambah lagi ya. Oh batuk mak gitu? Iya. Begitulah punya sekarang generasi Z itu. Kalau saya cerita itu sama abang itu, wah itu takut. Tapi sekarang sama saya diapakan orang tua kan? Gini kan matanya, kita pun kita mata kan, tambah lagi alisnya. Biar apa? Inilah anak. Jadi apa kata mama? Apa kata orang tua? Orang tua gini, ngelawan aja kau atau gimana? Ya. Karena kan punya anak yang generasinya itu
Beda jauh kan, 90 ke 2000. Iya. Gimana kalau di tetap misalnya mama nengok nih kan, saya dulu kan gitu, kata mama saya, langsung saya paham. Nah sekarang anak pada batuk mak kan gitu kan. Iya. Nah kalau kamu gimana kalau ngomong apa? Sama juga kayak gitu Bu. Lebih orang tua tuh Batuk mak. kenapa mak? Iya. Gitu ya kan. Dulu kan enggak, kalau udah ditatap itu kan takut ya, nggak ada nanya-nanya lagi. Kita pun paham juga kan Mak. Sekarang enggak, sekarang gue kan. Berarti tanggapnya anak sekarang itu kurang tanggap ya? Iya. Menurut kamu gitu? Iya. Kalau kamu juga merasa kurang tanggap? Rasanya ya. Karena kurang tanggap ya memang. karena pun hemat saya melihat karena perubahan zaman itu tadi Bu sudah berbeda. Ketika mungkin fasilitas apanya itu sudah berbeda kan gitu kan. Jangkauan seperti pendidikan sudah berbeda jauh, lebih banyak pendidikan di generasi Z inilah daripada generasi sebelumnya. Itu saya gini nih, anak saya itu kan gini, kalau pulang gitu kan, pulang, saya taruh lah pakaian kotor nih di depan kamar mandi, ya kan, karena dia masih dalam mandi. Sampai malam itu nggak bergeser. Jadi karena saya gini, yang salah apa ini gitu ya kan? Apa karena terlalu sibuk dengan beban hidup mereka? Karena kan anak saya itu yang SMP itu bawa tasnya itu kayak saya tuh bawanya nggak sanggup ngangkatnya, berat, ya kan? Tambah lagi nanti di kelas dengan dengan pelajaran, dengan tugas guru, akhirnya nggak lagi peduli dengan lingkungan atau seperti itu pikiran saya nih. Tapi sekarang luar biasa, nggak tanggap. Ya, kemudian, apa karena media sosial ya? Mungkin juga Ibu ya, ada pengaruhnya dari media sosial sekarang ya. Oke, saya tanya, kamu kan ini, ketika kamu megang Android, itu lebih banyak nengok medsos atau nengok tentang pendidikan? Atau tentang misalnya nih tentang gaya hidup orang, atau kan banyak nih, aku pun ada di sini kan? Kalau ditanya saya itu, nanya ke generasi Z lah. Iya, betul. Kalau nanya ke saya sering nengok orang jualan. Iya. Jualan di medsos. Iya, medsos, di TikTok. Nah, kalau kamu lah generasi Z. Generasi Z itu Bu, lebih ke medsosnya konten kreator. Nah, lebih ke banyak drama-drama konten kreator itu. Nggak ada, misalnya gini, kamu kan lagi bimbingan nih. Iya. Nggak ada nengok ini. Saya ini, ibu ya. Misalnya ini ibu mau bimbing nih. Ibu Ibu tonton bagaimana cara membimbing. Misalnya apa ditanyakan, atau apa aja isi LPM, apa itu kuanti. Kalau kalian nggak? Kalau kamu nggak? Menurut saya. Enggak, kalau kamu pernah ketemu, kamu pernah di bimbingan nih. Ini saya pribadi ditanya. Ada. Saya pribadi tanya ada seperti itu. Ada. Atau karena dia lagi nyusun nih di jurnal. Ada atau ada? Ada karena kita menyesuaikan kebutuhan itu tadi Bu. Artinya itu penting dan kita laksanakan. Karena kebanyakan juga generasi Z ini kan acu tak acu sama itu. Artinya kan kalau nggak penting ya sudah, ngapain harus kita lihat itu di medsos. Cara logika saya kan gini. Ini ya logika saya. Dulu waktu kami ngerjain skripsi misalnya, itu kan kami harus bawa balik ke perpustakaan. Kok kalian enggak? Hanya dengan genggaman tangan ini, kalian bisa melakukan itu, bisa ngerjain jurnal. Menurut logika saya, kalau untuk mencari metode, satu halaman sudah selesai. Betul nggak, Marwan? Iya betul. Kenapa anak sekarang tuh lambat? Itulah mungkin kita bincangkan nih. Sama dengan Ibu ya kan? Kenapa anak sekarang lambat? Bagaimana Ibu melihat itu? Saya bilang gini, kayak ini mahasiswa ini gini, ya anak sekarang ini gini, daya juang itu tipis. Misalnya nih, dia ngambil judul, di otaknya itu harus judul ini, Pak.
Kira-kira apa ya Pak ya? Ada nggak Bapak punya ide atau Bapak punya pemikiran tentang fenomena apa yang cocok saya teliti? Ada. Langsung dia bilang gini, ya Pak, begini ya. Daya juang si anak sekarang ini tipis. Iya. Jadi ada saya apa ya? Saya di nonton TikTok tuh ada yang jualan. Dia istilahnya apa ya, yang kerja sama dia tuh, kalau kita ya adminnya atau cari admin lah, yang bungkus-bungkus apanya itu, paket-paket itu orang tua. Lalu ditanya kenapa nggak anak sekarang, anak yang muda-muda ini, dia bilang itu tadi anak sekarang nih daya juangnya tipis. Nanti kalau kita misalnya dia datang tuh bukan langsung kerja, tapi nengok medsos dulu. Jadi kayak satu hari nggak nengok ini demam kayak anak sekarang gitulah. Makanya di perusahaan besar saya pernah baca mereka mencari pekerja yang umurnya 40 tahun ke bawah. Itulah 40 tahun ke bawah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa mereka itu daya saing mereka tinggi, daya juang mereka tinggi. Enggak pakai generasi Z. Kenapa? Generasi Z ini maunya gini, nyari uang itu yang mudah, joget-joget, ya kan, masukkan IG. Jadi gaya hidup mereka itu kiblatnya kemana? Ke IG, ke TikTok. Apa yang mereka pikirkan itu tergantung TikToknya. Misalnya, kok tahu ya TikTok perasaanku hari ini, coba lah. Jadi kayaknya Tuhan ini TikTok sekarang ini. Memang TikTok tuh tahu pula ya kan? Kiblatnya semua. Iya, saya pernah gini. Saya lagi sedih nih, tiba-tiba di FYP saya lewat bahwa kesulitan itu seolah gitu, seolah kita tuh tahu lah yang sedih. Itu luar biasanya ini ya teknologi sekarang. itu kan? Iya. Oke. A few moments later. Kalau kita lihat ya Bu ya. Nah, kalau kamu sekarang gimana? Kalau sebagai Marwan lah, Marwan ini menganggap kecanggihan teknologi atau medsos ini untuk apa? Sebagai apa gitu? Saya Bu, kalau ditanya jujur, saya sendiri pribadi TikTok enggak ada. Saya nggak ada TikTok. Saya yang ada Instagram, Facebook, sama WA. Yang paling sering ditengok apa? Facebook. Facebook. Karena ada juga sampai aja Facebook. Karena sampai juga ada teman dulu. Sama saya kita ya. Sama Bu. Iya. Sehati mungkin. Kenapa saya tuh suka ke Facebook, Facebook itu karena kan banyak kawan saya kenal. Iya. Jadi walaupun saya nggak suka dengan ini mereka, saya terpaksa nge-like. Jadi kayak orang munafik jadi saya di Facebook itu. Ada kawan saya dia apa ya, nyari apa tuh namanya? Facebook Pro ya, yang Facebook katanya Pro, ya. yang kata dapat duit itu. Jadi kadang yang dilakukannya itu saya juga, dia kok kayak gini ya. Tapi karena saya kenal sama dia, saya like. Gitu dia. Padahal kalau saya mau posting apapun saya nggak butuh di like. Yang penting saya menyimpan gitu. Nah kalau kamu anak gadget itu Facebook itu gimana? Warna gadget ini kalau dibuka ini Bu, semuanya ada. Tapi kalau ditanya pribadi ya, pandailah kita memilihnya. Iya. Kenapa? Ada juga kadang teman itu ditanya ya kan, kau ada Facebook kamu Marwan? Ada. Instagram ada. TikTok ada? Gak ada. Langka kau. Seperti itu ya Bu. Langka karena TikTok gak ada. Kenapa? Alasannya yang pertama itu karena penyimpan kamuan. Penyimpan kamuan. Itu alasan kita ya kan. Apa ada 2 HP yang aku tengok tadi? Gombong satu. Aduh, jadi satu ini kamuan dia. Itu alasannya kita. Ngomong itu ya. Tapi kan anak 2 karena bisnismen. Yang satu HP untuk jadi endorse gitu. Yang satu untuk kuliah. Oke. Punya karena anak paling kecil saya ibu ini ya. Karena anak paling kecil saya nggak tahu. Mungkin kalau nanti kita undang orang tua, apa sih mahasiswa ini
daya apa ya, daya tanggapnya kurang gitu ya. Kalau saya pernah ngetes gini. Saya pernah masuk kelas kan? Pernah, Bu? Kan pernah saya ada sampah. Iya. Kan saya biarin aja. Iya, betul. Saya biarin. Saya gini. Siapalah yang kira-kira gitu banyaknya manusia yang masuk di kelas ini, siapa lagi kira yang akan ngambil sampah itu? Ada yang ngambil? Ada. Ada yang ngambil? Ada. Alhamdulillah. Kan tanya saya gini, mau bilang ini sampah, diloncatin itu suruh apa? Kurang apa ya, tangkap? Ya kenapa kalian kurang tanggap? Soalnya ini kelas ini bukan kelas kami gitu. Bukan kalian aja, kayak anak saya lah kan. Saya bilang ini rumah kalian, ya kan? Kalau kalian nggak bersih, nggak tanggap dengan rumah kalian sendiri, jadi siapa yang tanggap? Maka saya pernah punya asisten rumah tangga itu saya pecat. Kenapa? Dia maaf cakapnya nyari tanah dalamnya udah nanya kakak itu. Jadi saya gini, aduh, akhirnya saya buat tugas si A cuci piring, si B nyapu, si C ini. Itu dia. Ya kan? Kenapa? Itu tadi. Mungkin dia lihat nih. Waktu dia nengok Facebook, enak ya. Bangun pagi, tinggal makan, kemudian atau dia lihat di TikTok ya. Mungkin anak sekarang bangun pagi, tinggal makan, diantar supir, ya kan? Nanti pulang dijemput. Mungkin mereka mau kayak gitu. Saya nggak tahu, nanti anak saya tuh kayaknya kita sebagai orang tua ya, saya sebagai orang tua, saya yang harus lebih tanggap kepadanya. Jadi saya bilang ini, itulah nggak mungkin orang itu memposisikan kepada saya, karena saya sudah tahun apa ya, 76 ya. Jadi saya yang harus ikut ke alam mereka, ke dunia mereka. Sama yang saya alami sekarang. Ketika sama mahasiswa, saya yang harus mengikuti apa yang mahasiswa inginkan gitu. Jadi kalau misalnya mereka protes tentang nilai, saya nggak marah. Kenapa? Memang gitu ya masanya. Kalau kami dulu kan takut proses nilai. Bu, nilai saya kok B. Sekarang gitu. Nah, kalau kami dulu dikasih D pun, kasih D, kami protesnya ke rumahnya. Atau kami datang ke kantor, izin Pak, saya kok dapat D. Kok saya sekarang enggak? Dapat B pun udah protes. Nah, marah saya nggak marah. Kenapa? Oh, udah zamannya. Udah masa. Iya, ada masanya. Karena Alim Nabi mengatakan, didiklah anakmu sesuai dengan masanya, zamannya, ya kan? Udah, memang kayak gitu ya. Nilai B itu kayaknya nilai yang paling menghancurkan jiwa raganya. Tapi kan ya sudahlah, saya jawab ya kan. Ya, kalau saya jawab, ya nggak mungkin saya kasih A semua satu kelas kan. Kalau A satu kelas semua, berarti saya nggak pandai menilai mahasiswa. Nanti mahasiswa tuh mata saya baik, rajin, juga nggak mungkin. Ini kan. Nah, kalau kamu gimana? Kenapa ketika dapat B kalian protes misalnya? Ada. Berarti sosok propek lah ya kan? Iya. Kalau kita lihat ya teman-teman itu juga ya mahasiswa ya, ada rasa tidak senang kan? Artinya apa? Artinya ketika mata kuliah itu atau mata pembelajaran itu masuk kan, dia semua mengikuti. Enggak, saya nggak ngomong gitu. Anak sekarang tidak suka dia kalau kalah dari kawannya. Kenapa si A dapat B? Kenapa si A dapat A? Kenapa bukan A? Aku kok nggak A? Tidak memandang aku, karena biasa gini, Bu maaf, kenapa yang sekolah itu dapat A? Yang lain dapat A, aku enggak. Aku enggak. Itu tanyaannya. Jadi itu mereka tidak, anak Gen Z ini kayaknya takut dengan kekalahan. Tapi malas berjuang, malas introspeksi diri mungkin. Coba menurut kamu lah. Menurut kamu, coba iya aja. Iya, kamu nggak saya hinain aja ini nggak mungkin. Jangan. Ya mungkin ada banyak juga problemnya Bu ya kan.
mungkin salah satunya dia tadi nggak senang dengan lihat teman. Misalnya kamu dikasih B nih, Iya. ada B nilai semester nih. Iya. Nah, apa pikiranmu? Saya tanya juga dosennya. Nah, saya tanya juga dosennya. Akan tapi saya tanya dengan Itu ya. ya dengan ada etika juga lah ya. Iya. Iya, kalau kami dulu, Iya. nggak berani. Jangan kan dulu kami waktu S3 aja dikasih B aja, disuruh disuruh protesnya kami nggak berani. Kenapa? Karena umur kami kan udah umur bukan generasi Z kan. Iya. Nah, bukan generasi Z ya kami protes kan, tapi nggak ada yang protes. Kami ayolah kita protes, nggak ada yang mau protes, nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Itu dia. Kenapa saya B? Kenapa yang lain A? Kan gitu kan? Itu dia tadi. Memang ada etika sih, etika bertanya. Tapi yang menjadi pertanyaan kami gini, bukan etikanya. Kenapa anak ini merasa bahwa diri itu sempurna gitu? Kan gitu. Jadi kalau kami misalnya, itu pikiran saya sih gitu. Padahal kan kalau kita ngasih A semua, kan gak ada yang sempurna semua satu kelas itu gitu. Nah, pertanyaan kamu, kenapa saya? Kenapa nggak dia? Kan gitu. Saya rajin loh Pak. Itu contoh sih. Ya kan Marwan? Iya betul. Ada juga itu tanya juga kawan. Saya ibu kan masuk juga kelas saya. Dapat A saya A. Saya dapat A. Nah, kemudian yang lain kawan yang lain nggak dapat B. Kok Marwan dapat A ya? Seperti itu juga yang disampaikan tadi. Jadi saya bilang, saya sebagai temannya generasi Z ya kan, chat saja ibu itu. Mana tahu ya kan? Ada. Itu dia. Karena pengaruh kawannya luar biasa. Atau menyelamatkan dirimu. Nah ini, chat aja ibu itu, maka ibu tuh salah ini, salah ngasih nilai ya kan? Nah, itu salah Tapi rupanya ya kan? Ya. Rupanya enggak. Baik, kiranya terima kasih Bu ya atas kita ngobrol-ngobrol bincang-bincang pada kesempatan hari ini. Ini sebelum ditutup, Iya. apa harapan kamu dengan orang tua yang dapat anak ke generasi strawberry ini? Iya. Sebagai orang konseling nih, konseling ya, saya tanya lah. Karena kalau saya yang jawab kan seolah-olah nih orang tua itu kan nggak mau disalahin. Kenapa? Menurut kami pendidikan kami itu, cara kami mendidik itu udah bagus. Karena mama kami dulu didik kami kayak gitu, kan gitu. Atau ada orang tua yang gini, oh iya, wah masanya ada beda nih. Nah, seperti saya pikiran saya tadi kan. Nah, bagaimana menurut Marwan? Bagaimana, ada pesan-pesan nggak untuk saya sebagai orang tua yang memiliki putra putri yang dalam masanya generasi strawberry tadi? Walaupun saya tidak Kayak suka istilah itu kayaknya kurang. Strawberry gitu, nggak garang gitu. Anggur. Memang lembek gitu. Coba. Kalau kita lihat ya, karena orang tua itu sangat penting sebenarnya. Akan tapi kembali lagi ketika yang ibu sampaikan tadi mengenai hati orang tua, akan tetapi tidak semua pemikiran orang tua seperti ibu. Mungkin ibu mengatakan bahwasanya zamannya sudah berbeda. Akan tapi orang tua yang lain itu menganggap ini anakku. Bagaimana dengan dosen? Kemudian dosen begitu juga. Kita tanya dulu. Gimana dosen? Apakah dosen juga pemikiran sama seperti saya? Oh, mahasiswa sekarang itu ya sudahlah, sampai masanya. Iya. Coba, jujur. Kalau konteksnya dosen itu tentunya berbeda. Beda. Berbeda. Oh, iya. Nggak sama seperti ibu. Maksudnya saya ada yang tinggi Iya, saya, ada yang kemudian ada juga yang enggak kan. enggaknya cuma nih. Iya, seperti itulah. Gak berani dia, gak berani ngomong, takutnya bimbing. Dia gak berani ngomong karena masih terikat dengan dosen. Terus pandai-pandai juga. Ya, pesan saya gini sih. Iya. Ini pesan saya lah bagi mahasiswa ya. Kita kan sekolah ya, kita mengejar pendidikan itu dari SD. SD kan kita nggak tahu peduli.
gimana tipe-tipe dosen atau guru kan. SMP juga kita juga seperti itu. Nah, udah dari SMA kan kita melihat, oh bapak ini tipenya kayak gini. Kan kita pandang, oh bapak ini kalau ngajar dia nggak suka ini kan gitu. Begitu juga dengan ketika kamu mahasiswa, saya sudah ingatkan gini, kalian nih walaupun kita bukan jurusan konseling atau apa, yang kita hadapi nih dosen kan macam-macam nih, jangan kita disamaratakan. Oh ini bukan Malia kayak gini, berarti sama rata enggak? Pesan saya gini, lihat dulu setiap dosen itu pendidikannya berbeda, cara dididiknya beda, tahunnya juga beda akhirnya kan. Kemudian sekolahnya beda, dan dia itu di sekolah beda. Mungkin ada yang dia nggak pernah dia itu mengalami kegagalan, makanya dia nggak mau kalian itu gagal. Ada dosen itu dididiknya memang keras. Nah, ada dosen itu yang makan kalian kayak misalnya kalian itu kayak seluruh mahasiswa itu tamatan Al-Azhar. Nah, jadi ya sudah kita terima gitu. Berarti kamu harus seperti Al-Azhar, kemana-mana harus ngapal Al-Quran, ya kan? Kayak boleh nengok cewek sampai melotot. Nah, itulah nanti kalau kamu melotot kamu dapat E. Dapat E. Kenapa? Gara-gara kamu melotot nih cewek. Dapat E. Ya kayak tahan tandangan. Jadi jangan disamakan. Ada kalau saya nggak peduli. Kalau mahasiswa melotot nengok saya bilang, awas lepas lu mata. Memang gitu. Saya bilang kan, awas lepas matanya ya nak. Nah, kan gitu. Kalau dia enggak. Iya. Itu udah tipe-tipenya. Nah, itu kan Marwan kan, itu pandai lah kalian. Ya, pesan saya pandai-pandai lah. Pandai-pandailah meniti buik. Itu bahasa dulu tuh ada pandai-pandai kita memilih kawan. Kemudian pandai-pandai kita membaca orang. Tidak semua manusia itu sama. Ada harimau, ada kucing, ya kan? Oke. Iya, baik. Terima kasih kepada Ibu selaku Ketua Jurusan Bimbingan Islam ya. Kita sudah berbincang, ngobrol asik tentang generasi Z ini. Kemudian juga ada Bu, statement terakhir untuk generasi Z ini kiranya apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibenar, apa yang harus kita kerjakan. Yang pertama ya pesan saya nih, kesimpulan dari ngobrol-ngobrol kita ini, generasi Z ini, kalian Z ya kan? Generasi Z ini banyak-banyaklah membaca buku. Buku itu nggak harus buku tentang ini ya, tentang perkuliahan kita. Banyak-banyak baca buku-buku tentang motivasi, banyak-banyak membaca buku tentang hidup, gitu kan. Kadang kalau kita melihat kalau hanya sosial media, tidak ada di sosial media tuh orang yang mau mencurahkan kesengsaraannya, semua kebahagiaan. Akhirnya kau bilang gini, ih kok bahagia kali ya orang di sosial media ini, kok aku sendiri yang susahnya, kan gitu. Nah, jadi aku sengsara di dunia ini. Nah itu jangan berkibar kepada sosial media, itu kan tipuan. Tipu muslihat dunia itu, sandiwara dunia. Kenapa? Dia pakai Lamborghini, dia nyewa. Pakai tas Hermes, dia nyewa. Itu kita ikutin, kan enggak? Jadi jangan berkiblat kita kepada kehidupan manusia, orang-orang yang ada di sosial media. Kemudian berjuang, harus semangat lah, tingkatkan lagi semangat juangnya. Kalau misalnya ini lagi bimbingan, kalau lagi saya sudah suka itu, saya bilang mahasiswa sama bimbingan saya, bimbingan itu sama dengan kamu masak. Kamu masak rendang nih, ya kan? Kamu tulis, kemudian kamu cicipin. Jangan kamu yang menilai. Kalau kamu yang menilai, paten ini rasanya, atau bilang, ih, apa nih ya? Gimana rasanya ya? Takutlah aku. Akhirnya DO. Kenapa? Karena dia hanya memandangi, takutlah aku nanti coret tinggi nih. Akhirnya DO. Nah coba gini, PD aja. Ya PD itu ikutin aturan-aturan ada.
izin Pak, ini skripsi saya tolong dibaca. Nah, ketika dicoret-coret, jangan kau bilang ini. Ya Karim, banyaknya anak coretan ada. Pening kepalaku pun. Nah, DO. Langsung. Akhirnya DO, kenapa? Oh iya ya. Diperbaiki terus. Enggak DO tuh. Nah, besok janji lagi, Pak, bisa perbaiki. Nah, jangan. Hidupnya jangan terlalu santai. Kenapa? Wal asr innal insana lafi khusr. Setiap orang yang terlena dengan waktu, orang rugi. Makanya saya gunakan waktu sebaik-baiknya. Di umur itu bukan bertambah, tapi berkurang. Ulang tahun, selamat ulang tahun, itu sama dengan selamat, tak lagi kau mati. Nah, gitu. Kenapa? Kan berkurang umurnya. Kurang kan? Nah, jadi umur itu berkurang, bukan bertambah. Angkanya yang bertambah, tapi jatah kita berkurang. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya, semangat hidup, semangat berjuang. Kenapa? Dari belum kau lahir pun kau sudah berjuang, berenang untuk menyingkirkan ribuan saudara-saudara kau di perut mamamu dulu. Masa begitu keluar nggak berjuang? Ya kan? Dah, itu saja dari statement ibu. Mudah-mudahan ngobrol-ngobrol kita ini berguna lah untuk kita dan jadi amal jariah kita. Baik, terima kasih kepada Ibu. Sahabat podcast PPI. Ada pantun lagi nggak nih? Ada berada. Ada pantun lagi nggak? Ada pantun nggak? Pantunnya nggak ada. Cuman ada kita kasih statement untuk kawan-kawan sekalian generasi Z. Ingat, zaman boleh berubah, tapi etika harus dijaga. Iya. Mungkin sekian podcast BPI pada hari ini. Pada kesempatan lain kita akan berjumpa. Terima kasih Bu. Ngobrol lagi dengan dosen-dosen yang lain. Dengan dosen-dosen yang lain. Lagi kita cari dosen-dosen yang lebih muda dari saya. Saya kan udah ketuaan ini. Ketua. Tapi saya lihat-lihat, Ibu ini 22, 25. Nggak ada pula uang pecah lagi. 25. Tapi nggak tahu lah kebalikannya ya. Kita 52. Oke lah. Iya. Terima kasih Marwan ya. Iya, sama-sama. Sukses selalu. Jangan ingat pesan ibu tadi. Jangan DO. Iya. Oke. Bukan kau aja Bu ya. Oh ya semuanya ya. Semuanya. Semuanya. Jangan sampai DO. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih juga kepada sahabat podcast sekalian. Sampai jumpa di lain hari. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.